Terima kasih atas kesempatan. Di sini nama saya Dea Vansian Lemonika Pakei, NIM 2021211502, kelas E UAS Agama. Di sini saya akan membahas tentang perspektif mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Allah merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan Allah mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Dalam Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru dalam Wahyu 21 ayat 1. Di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi, pencemaran, dan destruksi. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapat mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia atau alam, melainkan berpusat kepada Allah. Berdasarkan pandangan umum maupun pandangan agama Kristen tentang alam semesta lingkungan hidup, maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Materi yang kedua yaitu perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Yang akan dibahas dalam materi ini adalah fungsi agama dalam kehidupan manusia, konsep Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu. Dalam materinya ada beberapa fungsi yang dipaparkan di sini. Yang pertama, fungsi edukatif. Agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Secara yuridis, agama berfungsi menyuruh dan melarang. Tujuannya supaya para penganutnya menjadi orang-orang yang baik dan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan kita masuk ke pembahasan kedua. Di sini saya mengambil garis besarnya saja. Dalam konsep ini, yang pertama sebagai pencipta, Tuhan adalah sumber kehidupan manusia dan manusia adalah milik Tuhan. Pengakuan akan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan mendorong manusia untuk mengagumi kebesaran penciptaannya. Yang berikutnya, Tuhan pencipta adalah juga pribadi dan bukan sekedar konsep abstrak. Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Materi yang ketiga yaitu perspektif Kristiani mengenai moral. Moralitas Kristiani artinya sopan, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat istiadat atau adat sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Yang pertama itu berani menegur. Dalam Amsal 27 ayat 6, sahabat sejati seharusnya harus berani untuk saling menegur, bahkan harus berani untuk memukul sahabatnya, asalkan hal itu dimaksudkan untuk hal yang baik, mengajarkan tentang manfaat berdoa bagi orang Kristen. Dalam dunia orang pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita bermoral dengan dapat berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Yaitu berbuat baik yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, namun dapat memberikan energi baik bagi siapapun di sekitar kita. Materi yang keempat yaitu iman Kristen dan ipteks. Beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Iman adalah sesuatu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Iman adalah penyerahan diri pribadi kepada Allah. Iman adalah hidup karena mengandung kepastian hidup. Iman adalah satu kekuatan yang menguatkan manusia dalam perjuangan hidup. Iman adalah keberanian untuk hidup berdasarkan janji Tuhan. Bagaimana respon manusia terhadap teknologi? Ada 3 tipologi. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas. Yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Yang ketiga, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Pandangan iman Kristen terhadap iptek
Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Materi yang kelima yaitu perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan maupun kulturalnya. Sifat-sifat majemuk. Yang pertama sukarela, yang kedua swasembada, yang ketiga swadaya, yang keempat kemandirian. Tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, menghidupkan, memelihara, melestarikan, dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal manusia atau masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etik, moral, spiritual yang bersumber pada Alkitab dalam rangka pembentukan kepribadian warga gereja. Yang ketiga, mengembangkan dan memprakarsai dialog lintas agama dan budaya dalam upaya menentukan solusi beragama untuk mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Materi yang keenam yaitu perspektif Kristiani mengenai budaya. Pengertian budaya, sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud ekstraktif insani kemanusiaannya. Menurut Immanuel Kant, manusia harus sanggup, berani berpikir sendiri. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Manusia adalah seorang pekerja. Jadi setiap orang terpanggil untuk bekerja. Seorang yang tidak mau bekerja berarti tidak mengasihi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Yang ketujuh, perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Tujuan perjuangan politik di Indonesia, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. Visi Kristiani mengenai politik yang mempersatukan itu tentulah dengan yang pertama-tama karena adanya rasa terancam oleh pihak lain. Nilai yang perlu diacu oleh umat Kristen dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik, turut serta aktif di dalam mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang sama artinya dengan Taurat dan diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru yaitu Undang-Undang Torah berarti mengajar. Menunjukkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjadi ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Orang Kristen sependapat bahwa Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu, salah satu tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Materi yang kesembilan, kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup, situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban di mana ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Adapun sikap-sikap yang perlu dikembangkan, saya hanya mengambil beberapa saja. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Peluang dan kendala menciptakan kerusakan hidup antar umat beragama. Peluang yang baik untuk menciptakan kerukunan hidup adalah mengembangkan sikap pluralisme. Pluralisme adalah sikap menerima, menghargai, dan memandang agama lain sebagai yang baik dan benar. Kendala, saya hanya mengambil satu macam kendala dalam materi. Yang pertama, eksklusivisme adalah sikap yang mengganggukan kebenaran dan kemutlakan agama sendiri dan tidak mengakui keberadaan agama lain. Perspektif teologis mengenai kerukunan. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun merupakan suatu momen perjalanan tentang solidaritas dan toleransi dalam kehidupan beragama atau bersama. Israel pada perjalanan itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi suatu bangsa yang kuat, bersatu dan berdaulat. Secara psikologis, sosiologis, dan keagamaan, perjalanan di padang gurun telah mempererat ikatan suku-suku dalam suatu bentuk solidaritas dan kerukunan antar masyarakat. Sekian dari presentasi materi di saat ini.